warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Fitria Hasanah dari BP 18160027. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari karya ilmiah. Karya ilmiah secara umum adalah karangan yang berbasis ilmu pengetahuan yang dibuat oleh penulis dengan tujuan menyajikan fakta agar diketahui pembaca dan disusun dengan metodologi penulisan yang baik dan benar. Karya ilmiah menurut beberapa para ahli. Yang pertama, Broto Wijoyo, Arifin 2018. Karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menjelaskan bahwa karya ilmiah berupa makalah sebagai berikut. Yang pertama, tulisan tentang suatu pokok yang dimaksud untuk dibacakan di muka umum dan sering disusun untuk diterbitkan. Yang kedua, karangan yang termasuk tugas peserta didik selama dalam pendidikan di persekolahan. Selanjutnya, menurut John dalam Amil 2017, karangan ilmiah yang ditunjukkan kepada masyarakat tertentu profesional yang bersifat ilmiah tinggi. Karya ilmiah seperti itu disebut juga karya ilmiah penelitian. Sedangkan menurut Suharojo 2007, karya ilmiah adalah berbagai macam tulisan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok dengan menggunakan tata cara ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ratu Janese Safitri akan menjelaskan terkait 3 pembagian dari karangan ilmiah. Dalam ilmu kebahasaan dikenal 3 jenis karangan yang digunakan oleh penulis sebagai penyampaian informasi terkait ilmu pengetahuan maupun sebagai hiburan bagi para pembacanya. 3 jenis karangan tersebut adalah: yang pertama itu karangan ilmiah, yang kedua karangan semi ilmiah, dan yang ketiga itu karangan non ilmiah. Jenis karangan yang pertama yaitu karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan suatu laporan tertulis yang dipublikasikan untuk memaparkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh seseorang maupun yang dilakukan oleh suatu kelompok yang ditulis berdasarkan kaidah penulisan baku dan diakui oleh masyarakat keilmuan. Ciri-ciri karya ilmiah ini yang pertama bersifat objektif atau ditulis berdasarkan fakta yang ada. Yang kedua benar dan tepat. Yang ketiga non-persuasif atau tidak digunakan untuk membawa pengaruh atau memberikan pengaruh terhadap orang lain. Kemudian bukan digunakan untuk mencari keuntungan pribadi. Contoh dari karangan ilmiah ini, yang pertama ada makalah, yang kedua tesis, disertasi, serta skripsi. Jenis karangan yang kedua yaitu karangan semi ilmiah. Karangan semi ilmiah ini merupakan suatu karangan yang berisi tentang suatu ilmu, tetapi penjelasannya menggunakan bahasa yang lebih umum, yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam. Untuk kaidah penulisannya sendiri, dia tidak terikat dengan kaidah penulisan karangan ilmiah. Untuk ciri-cirinya, yang pertama, faktanya disampaikan secara subjektif. Yang kedua, berdasarkan argumentasi dari penulis yang disertai dengan fakta yang ada. Yang ketiga, menggunakan gaya bahasa yang formal dan populer. Untuk contoh dari karya semi ilmiah ini, yang pertama itu ada artikel, yang kedua resensi, yang ketiga itu opini. Jenis karangan yang ketiga yaitu karangan non-ilmiah. Karangan non-ilmiah ini merupakan suatu karangan yang berisikan tentang fakta yang terkait dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan. Untuk karya non-ilmiah ini sendiri biasanya menggunakan bahasa yang tidak baku atau non-formal dan tidak terikat dengan fakta-fakta dan biasanya bersifat fiktif. Untuk ciri-cirinya yang pertama itu berdasarkan dari pemikiran seseorang atau fakta yang dimiliki seseorang. Yang kedua, bersifat subjektif dalam penulisannya. Yang ketiga, tidak memerlukan hipotesis. Yang keempat, deskriptif, kemudian imajinatif, serta penuh dengan emosional. Untuk contoh dari karangan non-ilmiah ini, yang pertama itu ada dongeng, yang kedua novel, 3 drama, dan cerpen. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Enda Permatasari dari BP 18160004. Di sini saya akan menjelaskan contoh karya ilmiah. Saya mengambil judul tentang pengaruh tidur siang untuk kesehatan tubuh. Bab 1. Pendahuluan. Pertama, latar belakang.
Kesehatan merupakan sesuatu yang harus dijaga oleh setiap insan. Seseorang tidak akan bisa melakukan aktivitas apapun bila tubuhnya tidak sehat. Banyak cara yang bisa dilakukan dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Salah satunya dengan cara menjaga asupan gizi yang dimakan. Selain itu, olahraga juga sangat perlu untuk dilakukan sebagai tambahan. Tidur pada siang hari juga mempunyai beberapa manfaat. Yang kedua, rumusan masalah. Apa saja yang bisa kita lakukan dalam menjaga kesehatan? Bagaimana pengaruh tidur siang terhadap kesehatan tubuh? Yang ketiga, tujuan penelitian. Untuk mengetahui cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh serta memahami pengaruh tidur siang bagi kesehatan tubuh. Bab 2. Pembahasan. Yang pertama, cara menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan merupakan sesuatu yang wajib untuk kita lakukan. Cara-cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan diantaranya sebagai berikut. Penuhi kebutuhan mineral dan juga vitamin tubuh. Konsumsi makanan yang memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Olahraga teratur. Tidur yang cukup. Jauhi minum yang beralkohol. 2. Pengaruh tidur siang. Tidur siang sering dilakukan seseorang pada usia dini. Akan tetapi, aktivitas tersebut juga banyak dilakukan oleh usia dewasa. Pengaruh tidur siang terhadap kesehatan tubuh diantaranya yaitu bisa menurunkan tekanan darah, menghilangkan rasa lelah, bisa menurunkan rasa gelisah dan juga sedih. Bab 3. Penutup. Kesimpulan, tidur siang adalah salah satu hal yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Kegiatan tersebut mempunyai beberapa manfaat. Akan tetapi, tidur siang harus dilakukan sesuai dengan waktu yang tepat. Jika aktivitas tersebut dilakukan dengan berlebih, maka akan menimbulkan efek buruk lain, sehingga segala aktivitas haruslah dilakukan sesuai dengan porsi masing-masing. Jangan sampai justru akan menurunkan kebugaran. Halo, saya Maya Danita Rahmadila, BP 18166021. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan dari karya ilmiah. Yang pertama dari segi sistematik. Karya ilmiah penulisannya terdiri dari abstrak, pendahuluan, tujuan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan. Dan penulisannya menyajikan fakta secara ilmiah. Sedangkan untuk semi ilmiah, penulisannya juga secara fakta, tetapi juga mengandung fiksi dalam satu tulisan. Karya non-ilmiah ditulis berdasarkan fakta pribadi yang disimpulkan secara subjektif. Yang kedua, dinilai dari diksi atau pilihan kata. Karya ilmiah menandakan kesatuan pilihan kata sesuai dengan kaidah KBBI. Untuk karya semi ilmiah, gaya bahasa formal dan populer bersifat argumentasi dan persuasif. Untuk karya non-ilmiah, yaitu pilihan kata yang konotatif, persuasif, dan populer. Yang ketiga, dari ejaan. Dari ejaan untuk karya ilmiah menandakan kesantunan ejaan yang disempurnakan atau EYD atau yang disingkat dengan EYD. Untuk karya semi ilmiah yaitu ejaannya menggunakan istilah-istilah umum yang dapat dipahami semua kalangan, menggunakan kalimat kurang efektif. Untuk karya non-ilmiah, ejaan tidak mengikuti kaidah ejaan yang disempurnakan atau yang dituliskan dengan ED, yang biasanya ejaan ini juga sama dengan karya semi ilmiah yang menggunakan istilah umum dan populer dan tidak menggunakan kalimat efektif. Untuk karya ilmiah, untuk kata hubung, poin keempat untuk kata hubung, karya ilmiah, karya semi ilmiah, dan karya non ilmiah juga harus menandakan kata hubung sesuai dengan PUEB. Sekian, terima kasih.